Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Kristianis Tompol dari kelas PGSDE 2024. Di sini saya akan membahas yaitu buku utama yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik, dan teman saya bernama Gita Frida akan membahas yaitu buku pembanding, di mana buku yang utama ini yaitu berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik yang ditulis oleh Mesta Limbong pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Indonesia Press, di mana pada buku ini memiliki 6 bab. Bab pertama itu adalah berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik, di mana bab ini membahas yaitu pengertian peserta didik adalah manusia yang dapat diamati dari berbagai dimensi yang berbeda. Lalu yang kedua adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisiknya itu seperti bertambahnya tinggi badan ataupun berat badan seseorang. Yang ketiga yaitu membahas tentang pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan adalah di mana serangkaian perubahan-perubahan yang bersifat progresif yang terjadi sebagai akibat adanya suatu pengalaman ataupun pengamatan seseorang. Sehingga dari bab 1 dapat kita simpulkan bahwa adanya pertumbuhan dan perkembangan ini dapat terjadi ataupun berhubungan yaitu karena adanya perubahan baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, bab 2 membahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Terdiri atas 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal yang terdiri dari kecerdasan, bakat khusus, dan keterkaitan kecerdasan, bakat, dan prestasi. Lalu faktor yang kedua adalah faktor eksternal yaitu terdiri dari kesehatan, nutrisi, baik dari peran keluarga ataupun lingkungan sekitar. Lalu bab 3 yaitu membahas tentang teori perkembangan kognitif yang dimana terbagi menjadi 4 tahap yang dikemukakan oleh Jen Paise. Yang pertama yaitu sensorik motor yang terjadi pada anak 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah praoperasional yang terjadi pada anak 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah operasional konkret yang terjadi pada anak 7 sampai 12 tahun, dan yang terakhir yaitu adalah operasional formal yang terjadi pada anak 12 tahun ke atas. Lalu pada bab 3 juga membahas tentang majemuk kecerdasan dan juga kognitif dan otak. Sehingga dapat kita simpulkan dari bab 3 ini yaitu di mana kita dapat mengukur di mana kemampuan manusia itu yaitu dapat dilakukan ataupun dapat kita gunakan dari terinteligensi. Lalu bab 4 yaitu membahas tentang perkembangan sosial peserta didik, di mana membahas yaitu beberapa hal seperti teori sosial Erikson, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial baik contohnya seperti yang ada di lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak tersebut. Lalu pengertian perkembangan hubungan sosial. Sehingga dari bab 4 ini dapat kita simpulkan bahwa di mana adanya proses perkembangan sosial idealnya dapat dilalui oleh anak sekolah sesuai dengan tugas dan perkembangan anak tersebut. Pada bab 5 yaitu membahas tentang perkembangan karakter moral, di mana membahas yaitu ada teori moral Likona Thomas dan ada teori moral Colbert, di mana moral setiap individu itu sangat dipengaruhi oleh dari adanya interaksi dengan keluarga ataupun lingkungan ataupun dengan teman sebaya, serta di mana peluang belajar dan kehidupannya akan saling mempengaruhi. Lalu di sini ada membahas bab 6 yaitu tentang permasalahan pada perkembangan anak, yaitu seperti dalam masa usia balita, usia sekolah ataupun usia remaja bahkan masa dewasa. Lalu dapat disimpulkan dari bab 6 yaitu di mana permasalahan pada peserta didik ini saling berkaitan sehingga dapat mempengaruhi motivasi belajar mereka, sehingga motivasi belajar mereka rendah, tidak adanya dari dukungan orang tua, bahkan juga kesulitan ekonomi dari keluarga mungkin, dan
di mana permasalahan ini akan dapat mempengaruhi berbagai perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek. Kelebihan dari buku ini adalah di mana buku ini memiliki bahasa yang mudah dimengerti dan juga teori-teorinya ataupun sumber-sumbernya dapat dipercaya. Lalu buku ini juga tersusun secara sistematis yang benar sesuai dengan aturan penyusunan buku. Kelemahan pada buku ini adalah memuat berbagai teori yang masih dikatakan sedikit dibanding dari buku pembanding yang rekan saya akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Askira dari Jakarta Barat. Nah, di sini saya akan sebagai pemateri buku pembanding yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Peserta Didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, pada buku pembanding ini ada terdiri dari 12 bab. Yang pertama itu bab 1 itu karakteristik perkembangan peserta didik. Pada awal pembahasan ini kita perlu mengerti tentang perkembangan peserta didik. Hal ini termasuk tentang berbagai karakteristik dasar dalam perkembangan dan tata kehidupan manusia dengan berbagai ranah perkembangannya, serta faktor yang mempengaruhi yang merupakan aset awal bagi seseorang calon pendidik untuk memperoleh pemahaman secara prinsip tentang karakteristik pendidik. Nah, pada bab kedua yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Pada bab ini adalah para pembaca dan mahasiswa akan memperoleh gambaran tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kedua itu prinsip perkembangan. Yang ketiga aspek-aspek perkembangan, dan keempat tahap dan tugas perkembangan. Tadi telah disinggung pada bagian sebelumnya, yaitu bahwa aspek pemahaman terhadap kesiapan anak dalam mengikuti proses pengajaran serta prediksi keberhasilannya. Secara garis besar menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, kepribadian anak, serta cara belajar anak. Makanya secara khusus akan membahas tentang pemahaman terhadap perkembangan anak yang secara berurutan diuraikan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia serta tugas-tugas perkembangan pada setiap tahapan perkembangan. Nah, yang pada bab 3 yaitu tentang perkembangan remaja. Nah, menurut teori Mapriar, yaitu masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun bagi perempuan dan 13 sampai 22 tahun itu bagi laki-laki. Nah, rentang usia remaja itu terbagi menjadi dua, yaitu remaja tahun ada 12 atau 13 sampai 17 tahun itu adalah remaja awal, dan usia 17, 18 sampai 21 atau 22 tahun itu adalah remaja akhir. Nah, remaja dalam bahasa remaja itu berarti tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, masa remaja itu berbeda dengan periode lain dengan rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa jika sudah mampu mengadakan reproduksi. Pada perkembangan lebih lanjut, remaja itu sesungguhnya memiliki arti yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, bab 4 yaitu perubahan perkembangan peserta didik. Perubahan perkembangan peserta didik ini sering meliputi karakteristik pertumbuhan fisik remaja. Nah, dalam kehidupan peserta didik terdapat dua proses yang saling beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses tersebut berlangsung secara dependen, saling bergantung satu sama lain. Kedua proses tersebut tidak bisa dipisahkan dalam bentuk yang murni berdiri sendiri, tetapi juga bisa dibedakan untuk maksud
agar lebih mudah dalam memahaminya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan itu, kita perlu mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih? Nah, pertumbuhan itu lebih menunjuk kepada fisik seseorang. Nah, yang fisik seseorang beserta didik. Nah, yang perkembangan itu lebih ke berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Cullen dan Thompson itu menyatakan bahwa setiap perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama itu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi seorang anak. Yang kedua itu otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga kelenjar endokrin itu yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Seperti pada anak usia remaja itu berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan. Yang keempat itu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat, dan proporsi badan. Nah, pada bab 5 yaitu perkembangan psikososial beserta didik remaja. Kehidupan individu seorang remaja itu selalu mengalami perubahan baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosialnya. Seiring dengan perubahan waktu dan zaman, struktur aspek itu membentuk jaringan yang makin kompleks, tidak terkecuali pada kehidupan remaja. Namun dari aspek kognisi maupun sikapnya yang sesuai dengan orang dewasa atau orang tua lainnya, tuntutan sosial itu sering cenderung meminta peran dari remaja agar berperilaku seperti halnya orang dewasa, sementara ia masih mencari bentuk identitas dirinya, sehingga tuntutan tersebut memunculkan konflik batin dalam diri seorang anak itu. Nah, pada bab 6 yaitu aspek perkembangan dan perilaku dan pribadi. Aspek perkembangan perilaku dan pribadi itu sering mengapa ke perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. Pada awal dari perkembangan pribadi seseorang itu pada asasnya bersifat biologi. Dalam taraf-taraf perkembangan selanjutnya, normalitas dari konstitusi, struktur, dan kondisi jasmani seseorang itu akan mempengaruhi normalitas kepribadiannya, khususnya yang berkaitan dengan masalah body, image, terus dan rasa harga dirinya. Perkembangan fisik itu mencakup aspek-aspek anatomis dan fisiologis. Nah, bab 7 yaitu dinamika perilaku individu. Leonard Paul Saupesci itu menguraikan perilaku sebagai sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, mengendarai motor atau mobil. Itu sebuah perilaku. Nah, mereka harus berbuat sesuatu, misalnya kaki harus yang satu harus diletakkan pada kaki yang lain. Hal ini jelas merupakan sebuah bentuk perilaku. Jika seseorang duduk diam dengan sebuah buku di tangannya, maka ia dikatakan sedang berperilaku. Ia sedang membaca, sekalipun pengamatan dari luar yang sangat minim. Sebenarnya perilaku ada di balik tirai tubuh dalam tubuh manusia. Yang bab 8 yaitu kehidupan remaja dalam kelompok sosialnya. Kehidupan remaja ini tidak lepas dari yang namanya problem remaja. Remaja seringkali dianggap sebagai kelompok yang aneh. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya sering menganut kaidah-kaidah atau nilai-nilai atau bisa dikatakan pendapat yang berbeda dan bertentangan yang dianut dengan orang dewasa, terutama oleh orang tuanya. Nah, tidak mudah untuk menentukan secara pasti siapa yang dianggap sebagai kelompok remaja ini.
Namun pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kelompok remaja terbagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Nah, pada bab 9 yaitu kehidupan dan tugas perkembangan remaja. Nah, Santrop menyatakan bahwa sebagai makhluk hidup, manusia menyadari bahwa dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang diperuntukkan bagi kepentingan diri pribadi, baik fisik maupun non-fisik. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, sebuah kebutuhan pribadi yang berupa kebutuhan fisik dan kebutuhan sosio-psikolog itu harus terpenuhi secara baik dan tepat. Dalam pertumbuhan fisiknya, manusia memerlukan kekuatan dan daya tahan tubuh serta perlindungan keamanan fisiknya. Nah, kondisi fisik itu sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan pribadi seseorang. Selanjutnya pada bab 10 yaitu adaptasi atau penyesuaian diri remaja. Nah, seorang individu itu terletak pada sejauh mana hal dipelajari dalam membantunya menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dalam masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman yang didapat di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap-sikap. Dengan pengalaman tersebut, ia secara berkesinambungan itu dibentuk menjadi seorang pribadi yang apa yang ia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa yang mendatang. Nah, seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampunya menyesuaikan diri, tetapi kondisi fisik, mental, emosional itu akan dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan yang dimana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaiannya yang baik atau salah. Sejak lahir sampai ia meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang sama. Nah, ia akan berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga dari dorongan yang memberikan peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Nah, bab 11 yaitu karakteristik perkembangan peserta didik sekolah menengah atau usia remaja. Karakteristik masa remaja itu merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan peserta didik, yang dimana merupakan masa transisi atau masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, masa dewasa yang sehat itu dididik dari segi usia. Peserta didik SLTP itu mencakup SMP atau MTS. Nah, sedangkan SLTA itu mencakup ke SMA dan SMK, termasuk ke dalam fase remaja. Nah, seperti yang dikatakan tadi di bab sebelumnya itu, fase remaja itu kan terbagi menjadi dua. Itu yang pertama itu remaja awal. Nah, remaja awal itu terdiri dari segi usia itu 12 sampai 15 tahun. Remaja madya itu 15 sampai 18 tahun, sedangkan remaja akhir itu 19 sampai 22 tahun. Nah, jika dilihat dari sisi klasifikasi usia tersebut, maka peserta didik sekolah menengah SLTP atau SLTA itu termasuk ke dalam kategori remaja awal atau madya. Nah, pada bab terakhir atau bab 12 itu berjudul pentingnya pemahaman peserta didik dalam bimbingan konseling. Nah, tugas-tugas perkembangan itu merupakan hal yang sangat penting dan menjadi dasar bagi perkembangan dan peningkatan mutu layanan bimbingan ini.
Karena itu, untuk memahami karakteristik peserta didik itu sebagai dasar pengembangan program bimbingan di sekolah menengah itu difokuskan pada pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, salah satu yang harus diperhatikan dalam memberikan bimbingan itu memahami peserta didik secara keseluruhan, baik dari masalah yang dihadapi maupun latar belakang kepribadian dari peserta didik itu. Nah, untuk memahami pribadi peserta didik itu, salah satu langkah layanan bimbingan itu harus dilakukan oleh pembimbing. Untuk memperoleh data peserta didik yang lengkap, diperlukan teknik atau cara tertentu untuk memadai. Nah, sekian dari ringkasan buku pembanding yang saya ringkas tadi. Di sini saya ingin mengkritik buku dan kelebihan buku tersebut, yaitu buku itu terstruktur dan praktis serta informasinya yang lengkap, sehingga siapapun yang membacanya mudah untuk dipahami dan dipelajari. Nah, dari buku yang saya baca itu, buku itu tidak memiliki kekurangan dan buku itu sangat mudah untuk dipelajari, sehingga informasinya yang lengkap itu membuat siapapun yang membaca itu akan mudah dan dapat dipahaminya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari dua buku tersebut adalah di mana buku ini memiliki banyak teori-teori yang membahas tentang perkembangan peserta didik, seperti yang sudah saya jelaskan dan teman saya jelaskan, yaitu dari adanya perkembangan fisik, perkembangan motorik anak peserta didik, dan lain sebagainya. Nah, saran yang dapat kami berikan yaitu jika dalam suatu buku memiliki kurang dalam penjelasan, sebaiknya kita mencari buku yang serupa ataupun memiliki penjelasan yang sama dengan buku tersebut, sehingga kita dapat memahami perkembangan peserta didik dari berbagai sumber yang ada, seperti dari buku ataupun dari jurnal dan lain sebagainya.